龙浩辰，救我挚爱。值得吗？ Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih pada tetap semangat seperti hari-hari biasanya ya kan? Nah, seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 156 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya bisa memahami alur cerita di episode hari ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum Seng Sai'er melanjutkan perjalanan memasuki ujian menara keabadian, sebuah suara bergema di area pintu masuk, di mana dia haruslah melewati jembatan tangisan kesedihan untuk membuka lantai ketujuh. Selain penjaga gerbang merupakan utusan Ilai Kesi, mereka juga pemimpin dari 12 pengawal suci, bahkan mendapatkan penyulukan penyihir kegelapan dan prajurit cahaya. Meskipun kedua pengawal telah menunggu selama ribuan tahun menantikan seseorang untuk melewati ujian menara keabadian, tapi sayang mereka dibuat kecewa setelah mengetahui Seng Sai'er hanyalah di level 8. Oleh sebab itu, pengawal suci kegelapan segera melepaskan teknik ratapan lautan kematian untuk menguji kemampuan Seng Sai'er. Menyadari wanita di hadapan mereka bukanlah manusia biasa, serta menarik perhatian pengawal kegelapan, dia pada akhirnya kembali menggunakan teknik meteor kegelapan. Walaupun si pengawal sempat menyombongkan diri, bahkan merasa di atas angin jika Sai'er tidaklah mungkin bisa menahan serangan tersebut, namun ternyata Seng Sai'er langsung membungkam bebacot si pengawal dan menggunakan kemampuan klon bayangan untuk mengimbangi pergerakannya. Nah, dikarenakan Seng Sai'er memiliki gaya bertarung lebih agresif dibandingkan pengawal kegelapan, maka pengawal suci lantas turun tangan untuk membantunya, serta mengombinasikan berbagai tebasan cahaya untuk melumpuhkan Seng Sai'er. Pasca kejadian barusan, meski pada awalnya si pengawal suci beranggapan ujian telah berakhir, namun ternyata Sai'er masih bertahan di tepi jembatan, bahkan menggunakan teknik berkah Dewa Kematian untuk menempatkan Long Hao Chen di lokasi yang aman, sedangkan dirinya akan menuntaskan pertarungan tersebut. Merasakan aura kemarahan Dewa Kematian, jelas saja bikin dua pengawal panik bukan main, sehingga mereka langsung mengombinasikan elemen cahaya dan kegelapan untuk mengakhiri ujian tersebut, serta menyarankan Sai'er untuk suren aja. Pasalnya dengan level kekuatannya saat ini belum menembus level 9, bahkan tidaklah memiliki domain. Hal tersebut sangatlah mustahil untuk mengalahkan mereka berdua. Meskipun begitu, Seng Sai'er tetaplah bersikeras melewati ujian menara keabadian, di mana hanyalah inilah satu-satunya cara membangkitkan Long Hao Chen. Oleh sebab itu, Sai'er meminta bala bantuan Dewa Kematian untuk mencapai lantai ketujuh. Setelah Seng Sai'er memasuki alam kesadaran Dewa Kematian, sang dewa lantas bersedia membantu Seng Sai'er dan mengizinkannya menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dengan syarat Sai'er haruslah mempersembahkan 6 inderanya. Walaupun Seng Sai'er adalah orang pertama yang berani melakukan negosiasi bersama dirinya, bahkan menyetujui syarat Dewa Kematian, hanya saja hal ini bukanlah waktu yang tepat. Pasalnya Sai'er hanya ingin melihat sang kekasihnya bangkit kembali. Melihat kepercayaan pewarisnya begitu kuat, Dewa Kematian lantas melakukan kontrak segel untuk Seng Sai'er, sehingga dia bisa menggunakan seluruh kemampuan 7 kemutlakan dewa, serta membalikkan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, meski dua pengawal suci dibuat ketar-ketir menyaksikan peningkatan level kekuatan Seng Sai'er, namun mereka tidaklah memperdulikan hal tersebut, bahkan secara ugal-ugalan berinisiatif menyerang. Bukannya takut menghadapi serangan dari segala arah, calon bini Hao Chen lantas menggunakan teknik ketujuh Dewa Kematian yang disebut Sungai Kematian.
Setelah berhasil menyelesaikan ujian lantai ke-6, suara menara keabadian kembali mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut. Selain ujian ini dapat menyembuhkan semua luka yang dialami oleh rekan-rekannya, dia juga haruslah menaiki anak tangga untuk mencapai lantai ke-7 menara keabadian bertemu Ilekesi. Mendengarkan percakapan barusan, jelas saja membuat seluruh anggota kegirangan. Pasalnya mereka akan melihat sang kapten hidup kembali. Namun apa yang terjadi? Setelah Sair membuka pintu gerbang lantai ke-7, dia ternyata haruslah melewati ratusan puluhan ribu anak tangga. Sampai-sampai bikin Mimin kaget. Waduh, kalau gini sih bukan ujian lagi ya guys ya, melainkan sebuah pengorbanan Seng Sair demi menyelamatkan Long Hao Chen. Melihat rekan-rekan Hao Chen panik bukan main, si robot lantas mengatakan, walaupun dia membenarkan hal ini adalah ujian lantai ke-7 menara keabadian, tetapi dia barulah pertama kali melihatnya, dan tidaklah tahu bagaimana cara menaiki ratusan puluh ribu anak tangga. Di waktu bersamaan, suara elektrolog tiba-tiba saja menjelaskan aturan di tempat ini, di mana setiap kali Seng Sair menaiki satu anak tangga, dia haruslah bersujud memohon kepadanya. Perkataan barusan semakin membuat seluruh anggota mencemaskan kondisi wakil kapten. Pasalnya bagaimana mungkin Seng Sair melakukannya seorang diri, sehingga mereka berniat membantunya. Namun sayangnya aksi mereka tidaklah membuahkan hasil, di mana ujian tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh Seng Sair. Oleh sebab itu, calon bini Hao Chen langsung membulatkan tekadnya sambil memohon bantuan Ilekesi menyelamatkan sang kekasih. 很快，我们就能见面了。救我挚爱龙浩辰！ Setelah Seng Sair melewati anak tangga, suara menara keabadian menyatakan ujian langit resmi dimulai. Selain menghapus kekuatannya, seluruh bagian tubuh akan menerima luka setelah bersujud menaiki satu anak tangga. Lagi dan lagi merasa ujian ini terlalu berlebihan, rekan-rekan Hao Chen beranggapan jika hal itu sangatlah mustahil dilakukan oleh seorang perempuan, di mana Seng Sair harus menggendong sang kapten melewati puluhan ribu anak tangga, sehingga Lin Xie menegaskan jika Ilekesi telah mempersulit mereka. Sementara itu, sambil melakukan tugas yang diberikan Ilekesi, Sair akhirnya mampu melewati satu persatu anak tangga. Bahkan di momen ini pihak studio memberikan lagu romantis penuh drama kesedihan mengandung kesan mendalam tentang pengorbanannya dan membuatnya menerima luka di sekejur tubuh karena harus bersujud setiap menaiki anak tangga. Terlebih lagi, meski Sair telah menghabiskan waktu seharian penuh berjalan melewati ujian Ilekesi, bahkan hampir saja tersungkur lemas tidak sanggup menanggung beban, tapi demi Long Hao Chen, Seng Sair masih berjuang keras untuk melanjutkan perjalanan. Tepat di momen ini, sambil mengucapkan janji kepada Long Hao Chen, Sair justru merasa terpukul belum memberikan kabar bahagia kepadanya, di mana dia telah mengingat kenangan bersama sang pujaan hati, sehingga membuatnya tersadar kalau pengorbanan Hao Chen selama ini jauh berharga. Meskipun begitu, Seng Sair justru menyalahkan dirinya sendiri. Pasalnya dia memanglah pantas menerima hukuman dari menara keabadian. Oleh sebab itu, kembali bangkit melewati anak tangga sambil memohon kepada Ilekesi untuk membantu sang kekasihnya. Dan ternyata... Di saat Sair tidak sadarkan diri, dia terlihat memasuki alam kesadaran ilusi, seolah-olah kembali ke masa bocil saat pertama kali bertemu dengan Long Hao Chen, dan menangis histeris melihat Hao Chen benar-benar muncul sambil membawa bunga mahkota. Meskipun begitu, Long Hao Chen memintanya berhenti menangis,
di mana dia akan selalu menemaninya. Sehingga Hao Chen bocil segera mengajak Sei-er berkeliling kota Odin menyaksikan pesta kembang api. Seiring berjalannya waktu, ketika dua bucin beranjak dewasa, bahkan memasuki tahap seleksi menjadi tim pemburu iblis, Hao Chen langsung menjadikan Sei-er sebagai rekan satu tim untuk menyelesaikan semua misi dari kuil aliansi. Sampai akhirnya tiba di hari acara lamaran mereka berdua, selain dihadiri seluruh anggota tim, Bapak emak Hao Chen juga berada di tempat ini menyaksikan lamaran tersebut. Walaupun momen ini adalah impian Seng Sei-er, serta Long Hao Chen mengeluarkan cincin tunangan sebagai bukti keseriusan untuk mengikat calon bininya, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Belum sempat cincin tersebut dipasang ke jari manis Sei-er, dia kembali mengingat pertarungan Long Hao Chen melawan Kaisar Iblis Feng Xiu, sehingga membuatnya meninggoy, dan tubuh asli memintanya untuk segera bangkit. Pasalnya mereka haruslah menyelamatkan sang kekasih. Di sisi lain, ketika seluruh anggota mencemaskan kondisi wakil kapten belum menyelesaikan ujian menara keabadian, Seng Sei-er memutuskan pergi meninggalkan area tersebut dengan alasan jika dirinya bukanlah menolak lamaran ini, melainkan ujian yang harus dia selesaikan, sehingga membuatnya terbebas dari alam kesadaran cinta. Tidak berselang lama setelah sadarkan diri serta melanjutkan perjalanan melewati ujian anak tangga, seluruh anggota lantas memberikan semangat kepada Seng Sei-er. Walaupun si robot sangat terpukul menyaksikan pengorbanan Tuan Putri, bahkan membuat dua pengawal suci prihatin melihat penderitaan wanita tersebut dengan alasan jika ujian Yilai Kesi tidaklah akan pernah ada habisnya. Tapi siapa sangka di tengah-tengah percakapan ini, ketika Seng Sei-er baru saja memohon agar Yilai Kesi menyelamatkan Long Hao Chen, lantai anak tangga justru menimbulkan retakan luar biasa hebat, seolah-olah ingin menghentikan ujian tersebut, bahkan membuat akses jalan menuju lantai ketujuh seketika hancur. Walaupun kejadian ini bikin seluruh anggota panik bukan main, bahkan tidaklah mengerti apa alasan menara keabadian bisa membuat wakil kapten harus menanggung semua beban tersebut, namun Seng Sei-er tetaplah bersikeras melanjutkan perjalanan. Alhasil, dengan tekad pantang menyerah, Sei-er akhirnya tinggal selangkah lagi menuju lantai ketujuh. Meskipun akses jalan telah runtuh, bahkan secara nekat melompat ke area singgasana, namun apa yang terjadi? Yilai Kesi justru kembali memberikan rintangan kepadanya, sehingga membuat Sei-er bersama Long Hao Chen terjun bebas. Dalam situasi hidup dan mati, serta merasa terpukul jika dirinya gagal membangkitkan sang kekasih, fenomena langka kembali menyertai mereka berdua, di mana jagoan kalian telah mengeluarkan sayap cahaya untuk membantu Seng Sei-er melewati ujian lantai ketujuh bertemu Yilai Kesi. Singkat cerita, melihat kegigihan Sei-er tiba di gerbang pintu masuk, suara menara keabadian lantas mengucapkan selamat kepadanya. Selain berhasil menanggung penderitaan selama ujian, dia juga telah menembus alam ilusi dengan ketulusan hati, sehingga Sei-er diizinkan memasuki ruangan Yilai Kesi. Mendengarkan hal tersebut, Seng Sei-er lantas membawa tubuh Long Hao Chen ke ruangan, serta pasang wajah melas kembali memohon untuk membangkitkan sang pujaan hati. Long Hao Chen，救我挚爱！这
值得吗？ Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 156-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener epic parah ya guys ya. Tapi yang jadi pertanyaan Mimin, apakah Ye Legacy bakalan ngebangkitkan Long Hao Chen? Atau Saint Seiya kembali mendapatkan ujian? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Mimin baik hati mau ngopi-ngopi santai dulu. See you next time guys. All the doubters, they're just downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought